Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Divine Valley Patiruhu, calon guru penggerak Angkatan 8 dan pengajar praktik Ibu Meilani MJ Kaeng SSI dan Ibu Fasilitator Ibu Sri Mujahidin Sarjana Pendidikan. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1-4 budaya positif akan membuat skenario implementasi segitiga restitusi yang dijalankan di SMK Negeri 4 Manado. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat memahami penerapan segitiga restitusi di sekolah bersama peserta didik. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. 6 hal budaya positif adalah: yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon; yang kedua, konsep disiplin positif; yang ketiga, keyakinan kelas; yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia; yang kelima, 5 posisi kontrol; dan yang terakhir, segitiga pemulihan. Pengertian restitusi menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Dan Gosen pada tahun 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Mari kita simak ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memahami peserta didik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kita akan melihat bagaimana 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini
tidak akan menyakiti peserta didik, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, posisi kontrol, monitor atau sebagai pemantau. Di sini memonitor berarti mengawasi. Dan yang kelima, sebagai posisi manajer, di mana respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak bagaimana langkah-langkah restitusi lewat studi kasus yang diimplementasikan di SMK Negeri 4 Manado. Studi kasus yang pertama, ketika jam istirahat, Ketua kelas 10 jurusan pekerjaan sosial melapor kepada wali kelas bahwa terjadi keributan di dalam kelas antara siswa bernama Gloria dan Nia, di mana Gloria meminjam ballpoint kepada Nia, tetapi Nia tidak mengembalikannya, tetapi hanya justru menghilangkannya. Disitulah awal permasalahan antara siswa Gloria dan Nia. Berikut langkah restitusi yang diambil oleh wali kelas. Selamat siang, Sensei. Selamat siang, duduknya. Sensei dapat berita? Iya, Sensei ada dapat laporan dari ketua kelas. Dia kata ada ribut di dalam kelas. Siapa dah? Oh iya, Sensei. Kita ada masalah di luar. Dia bawa pinjam pada Taufin, cuma dia belum bisa pulang. Oh, begitu. Memang kalau Sensei di posisi Nia, pasti Sensei marah karena pejabat pulpen ada pinjam kena sepulang. Oh, Nia ada bikin apa dan Pak Glory? Ya, memang enak. Kan ada mau mati apa dan? Masuk harus, Pak. Oh, Nia tahu kalau memakai teman itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Jadi dia mau bikin apa dan Pak Guru? Kita mau minta maaf, ya. Oh iya, jadi dia mengaku bersalah. Jadi di sini orang mau bikin bersama-sama kesepakatan kelas. Menurut Nia kesepakatan kelas seperti apa? Saling menghargai, saling mengasihi, dan saling menyayangi sahabatnya. Oke, jadi kesepakatan kelas yang orang bikin harus orang taati. Jadi dia sudah ada dendam toh, Pak Glory. Oke, jadi habis ini Nia balik ulang di kelas. Nia minta maaf Pak Glory, yang mana Nia serta luar kata-kata tidak bagus Pak Glory. Boleh begitu? Ya, Sensei. Oke. Dan studi kasus yang kedua adalah setelah pembelajaran bahasa Indonesia selesai, guru mata pelajaran Ibu Nova melapor kepada wali kelas bahwa Glory tidak memasukkan tugas pekerjaan rumah. Tetapi Ibu Guru Nova tidak menjelaskan kenapa Glory tidak memasukkan tugasnya. Berikut langkah restitusinya. Ya, selamat siang Glory. Masuk, deh. Ya gimana Glory? Sensei dapat berita? Oh, Sensei sudah suruh Pak Ketua kelas panggil Pak Glory karena Sensei ada informasi dari guru bahasa Indonesia. Ibu Nova menyampaikan ke Sensei bahwa
Glory tidak bikin tugas, Glory tidak bisa masuk tugas bahasa Indonesia. Kenapa? Oh, tadi malam kok sensei kita suka tidur. Dari mama pulang lat, dan jaga adik itu. Jadi kita semua tak lupa bikin tugas. Oh, seperti itu. Memang kalau sensei juga di posisinya Glory, pasti tidak ada waktu mau bikin tugas karena menjaga adik sampai telat, mama pulang kerja telat. Mama pulang jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Mama pulang Glory suka tidur kan? Iya. Memang kalau di posisinya Glory menjadi anak yang berbakti orang tua itu bagus sekali, membantu orang tua, jaga adik. Tetapi di satu sisi juga Glory punya tugas, tanggung jawab di sekolah, apalagi sekarang kan sudah bikin kesepakatan kelas. Apa pada tutor ada bikin salah satu kesepakatan kelas? Lalu bikin tugas Ya, di sekolah. ya, jadi orang ada bikin kesepakatan kelas itu harus terang tindak lanjuti. Memang sensei menyadari posisi Glory di rumah banyak kerja membantu orang tua. Nah, untuk memecahkan masalah ini apa solusi dari Glory? Kamu bilang ke mama supaya pulang cepat, supaya kita boleh mau bikin tugas. Oke, tapi mesti bilang baik-baik ke mama, jangan Glory marah-marah, bilang mak, kita mau baca ke adik apa-apa, kita mau bikin pekerjaan rumah, bersih-bersih tidak apa-apa, cuma kalau boleh mama pulang cepat, supaya kita ada kesempatan mau bikin tugas, karena itu juga tanggung jawabnya Glory, bagaimana sebagai seorang anak membantu orang tua, karena orang tua bekerja untuk Glory juga. Tetapi di satu sisi Glory juga harus menyadari kesepakatan kelas yang orang sebut bersama-sama dan harus orang jalani itu. Semoga ketika Glory sudah menyampaikan ke mama ada solusi, jadi Glory boleh membuat pekerjaan rumah dan boleh mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah juga, bersih-bersih, terlebih mau jaga adik. Jadi agar supaya keduanya itu berjalan baik, apa yang akan dilakukan Glory? Mau bilang ke mama supaya pulang cepat. Oh iya, jadi berkomunikasi dengan baik. Oke, semoga boleh mendapat solusi dari Glory bermasalah, Glory pekerjaan rumah boleh terselesaikan, Glory adik boleh urus baik-baik, dan Glory tugas-tugas boleh terselesaikan, supaya Glory dapat nilai bagus, supaya tidak ada guru-guru mata pelajaran yang mau lapor lagi Pak Sensei, yang mana Glory tidak bikin tugas. Semoga kedepannya Glory lebih baik lagi, tetap membantu orang tua dan tugas-tugas tetap dimasukkan tepat waktunya, karena itu sudah menjadi kesepakatan kelas untuk orang semua. Boleh begitu Glory? Terima kasih. Oke, semoga sukses. Bapak Ibu guru hebat, mari kita dengarkan tanggapan perasaan murid dalam penerapan segitiga restitusi. Kita bernama Shalomika Kristania Maria dari Sekolah SMK Negeri 4 Manado, kelas 10, jurusan Pekerjaan Sosial. Tadi pas kita berperasaan, pas skenario restitusi, sangat senang karena sensei ini hanya merapat kita, malahan sensei dan solusi pak kita supaya kita
salah dan kita minta maaf kembali. Sudah selesai dan kita minta maaf pada dia. Sekian, terima kasih. Selamat siang, Sensei. Selamat siang, duduk dulu. Sensei dapat berita? Iya, Sensei ada dapat laporan dari kepala kelas. Dia kata ada ribut di dalam kelas. Siapa dah? Oh iya, Sensei. Kita ada masalah di luar. Dia dapat pinjam kata Calvin, cuma dia belum bisa pulang. Oh, begitu. Memang kalau Sensei di posisinya dia, pasti Sensei marah karena Sensei pulpen ada pinjam senang sepulang. Oh, ini ada bikin apa dan Pak Glory? Selamat siang, kita nama di Glory Pararum. Kita sekolah di SMK Negeri 4 Manado, kelas 10, jurusan keperawatan. Kita sangat senang dengan skenario restitusi yang tadi Sensei Dakase. Sensei Dakase penguatan dan solusi supaya kita bikin pekerjaan di rumah dan pekerjaan di sekolah. Dan saya masuk ke tugas-tugas di sekolah. Kita sangat senang karena Sensei sudah kasih solusi untuk tapi masalah. Terima kasih. Demikian aksi nyata tugas demonstrasi kontekstual modul 14 budaya positif dalam skenario implementasi segitiga restitusi di SMK Negeri 4 Manado. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.